Sesuai dengan undang kita telah hadir Bapak Camat Suboto, Bapak Wali Nagari Penyalayan, tenaga ahli ketiga MD, Ibu Koordinator Pamsimas Kabupaten, Ketua Asosiasi pihak ketiganya melakukan kerjasama dengan UNA kalau orientasinya usaha. KPSPAM ini masuk menjadi unit usaha UNA. Tapi jika kerjasama dilakukan orientasinya adalah usaha non usaha atau sosial, maka dia kerjasama dilakukan dengan LPM. Ini pada saat dia menjadi pihak ketiga. Kalau tadi kan dia sudah menjadi asetnya nagari hukum nih, dikelola hukum nagari. Berarti kan ada syarat-syarat untuk penyataan penyerahan hibah. Hibah kan ada syarat penyerahan hibah untuk menjadi aset nagari. Dia langsung ke LPM tadi. Tapi kalau dia mandiri, dia menjadi pihak ketiga. Menjadi pihak ketiga berarti dia, kalau dia untuk bisnis, dia adalah unit usaha dari UNA. Tapi kalau dia tidak untuk bisnis atau usaha sosial, dia menjadi bagian dari LPM. Dan di sini bisa mungkin kita mengambil nama-namanya di sini. Kalau KPSPAM dinyatakan mandiri, berarti kan KPSPAM itu mempunyai aturan dia sebagai kelompoknya gitu. Dan KPSPAM di Pamsimas pun sudah diatur seperti di KPSPAM itu secara legalitasnya sudah disahkan oleh Nagari. Kemudian KPSPAM itu punya ADART. Kemudian KPSPAM itu punya pembukuan, punya di setiap KPSPAM. Sehingga kalau cerita tadi dari penyalayan, ini kemungkinan kalau ceritanya tadi dari penyalayan, kenapa ada keraguan antara 7 KPSPAM yang ada? Mungkin keraguannya itu pada saat karena di cerita dari Bapak Nagari dan Pak Guna tadi kan pengelolaan dari segi keuangannya atau pembukuannya kan satu pintu yang mengeluarkan UNA. Berarti otomatis kan KPSPAM itu tidak ada lagi ya Pak ya. Pengelolaan rekening airnya kan dari UNA ya, bukan dari KPSPAM-nya. Berarti kan abu-abu ya. Apakah dia masih mandiri ini KPSPAM-nya atau tidak? Ya? Kayak gitu ya Pak? Nah, kita yang dikeluarkan itu laporan tentang kegiatan, misalnya pemakaian air. Nanti dilaporkan ke UNA mengeluarkan dalam bentuk rekening. Tetap ujung-ujungnya nanti KPSPAM. Ya berarti kan si KPSPAM-nya ini, maaf kalau salah pemahaman ya Kak, KPSPAM ini hanya sebagai juru pemungutan biaya iuran gitu ya? Iuran di samping pemungut tetap bertanggung jawab pada distribusi ini. Pembukuannya siapa Pak? Pembukuannya yang melakukan pembukuan dari pemungutan iuran tadi siapa? KPSPAM tetap melakukan pembukuan, nanti kita dilaporkan ke UNA mengeluarkan dalam bentuk rekening. Jadi nanti kita mengeluarkan bentuk macam pembagian hasil, misalnya presentasi. Mungkin ini Pak, mungkin maksud dosen kan dari tarik nih, dari tarik iuran, datang rumah-rumah, akan didapat berapa uangnya, berapa uang terkumpul, siapa yang melakukan pencatatan dan gimana disimpan gitu. Di proses seperti itu proses. Kan udah ditarik nih, oleh si pemungut, kadang kita kumpul uang dari masyarakat ini dari bermanfaat. Dan siapa yang mengelola dari keuangan tuh uang iuran? Karena kalau biasa KPSPAM harus di KPSPAM itu sendiri yang melakukan yang mengelola. Kalau sekarang kalau menggabung di UNA, karena dia sudah jadi usaha, siapa yang mengelolanya dari uang itu sendiri? Ketua UNA Nagari Penyalayan Ibu itu menangkap seperti ini. Pada tanggal 10 Maret 2020 hasil musyawarah nagari telah sepakat bahwasanya KPSPAM menjadi unit usaha dari UNA Nagari Penyalayan. Itu satu. Yang kedua, KPSPAM tetap menjalankan dirinya sebagai lembaga dengan ADART-nya sesuai kesepakatan. Dan untuk teknisnya di lapangan, tetap KPSPAM berjalan seperti biasa, melakukan pungutan, melakukan pemeliharaan dan melakukan yang disampaikan oleh Pak Gem tadi muncul lagi. Cuma itu belajar dari penyalayan dan itu harus sadari bahwa kita dari Pamsimas dan UNA itu sama-sama mengelola uangnya negara.
Jadi kami ingin tanyakan kepada koordinator Pamsimas Kabupaten, apakah arahan dari koordinator terkait dengan kerjasama dengan desa ini bagaimana? Apakah harus memang kita tetap mandiri atau kita bekerja sama dengan LPM tadi dalam bentuk sosial, atau kita tergabung ke dalam usaha non-tunai? Apakah ada arahan dari koordinator Pamsimas terkait dengan kerjasama desa ini? Yang kedua, yang saya khawatirkan itu adalah masalah kepentingan antara Kapespam dengan Bumnak. Kalau kami di Nagari, kami di Bumnak itu benar-benar tujuan kami yaitu ingin mewujudkan desa yang mandiri. Tidak ada selain memang untuk BOP tetap kami keluarkan, tetapi kami menginginkan nantinya segala usaha yang ada di Nagari itu tergabung ke dalam unit usaha Bumnak. Karena nanti kita tidak tahu beberapa tahun yang akan datang apakah desa ini masih akan mendapatkan dana desa dari pusat atau tidak. Jadi tentu kita di Nagari berharap kerjasama antara Kapespam dengan Bumnak ini benar-benar nanti ada juga dorongan dari koordinator Pamsimas Kabupaten. Karena apa? Karena nanti kami tidak akan menghilangkan mungkin dalam tanda kutip penghasilan kawan-kawan yang ada di Kapespam. Nanti jangan faktor dalam tanda kutip penghasilan kita setiap bulannya mungkin ada yang berkurang, atau mungkin apa yang ditakutkan oleh kawan-kawan kita di Kapespam. Tetapi pada intinya apabila ini dikelola dengan baik, bisa-bisa penghasilan atau pendapatan kawan-kawan kita di Kapespam mungkin bisa lebih besar daripada sebelumnya. Jadi kami memang sama Pak Ir, kita sama-sama mengkaji bagaimana sejauh ini dari tahun-tahun sebelumnya, apakah Kapespam yang berdiri ini bisa berjalan dengan baik, atau Kapespam yang telah tergabung ke dalam unit usaha Bumnak lebih baik lagi daripada mandiri. Perlu kita perhatikan contoh-contoh yang telah ada. Kalau kami di Penyalayan, setelah bergabungnya Kapespam yang 3 orang itu ke Bumnak, itu kami rasa jauh lebih baik, lebih cepat, lebih kalau ibarat reaksi pengaduan Bu jauh lebih bagus kalau telah tergabung ke dalam Bumnak ini. Nggak tahu kalau di daerah-daerah lain bagaimana, apakah mereka mandiri ini lebih baik atau bagaimana. Jadi tentu kita perlu dorongan juga dari Bu Koordinator, kalau memang hasil bergabungnya Kapespam ini ke Bumnak jauh lebih baik, alangkah baiknya kita ambil alternatif yang ini. Kalau soal pembagian penghasilan nanti bisa diatur melalui kerjasamanya antara unit usaha dengan Bumnaknya. Unit usahanya kan Kapespam tuh yang mengelola, nanti Bumnak yang mengeluarkan ADRT. Jadi nanti bisa diatur di situ. Kalau menurut kami yang banyak-banyak mana yang dikelola di Nagari, karena yang menyesuaikan Kapespam itu adalah wali Nagari, dan yang mengelola Bumnak juga wali Nagari, alangkah lebih baiknya kita gabungkan saja. Itu kan pendapat kami. Biar nanti Pak Wali Nagari tidak punya panjang dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan di Nagari. Kalau yang contoh Penyalayan, kami menilai itu lebih baik digabungkan dengan Bumnak karena kami rasa itu penghasilannya juga meningkat dan responsif kawan-kawan di unit usaha itu jauh lebih baik ketimbang sebelumnya yang mandiri. Karena dulu ceritanya Bu, ampun kalau pindah ke Penyalayan ada seperti itu. Kalau dulu mengadu gini mungkin seminggu lagi keku. Kalau gini mengadu gini bisa hari langsung dikeku. Maksudnya ada perubahan yang lebih baik setelah kita bukan ke dalam unit usaha Bumnak. Jadi mungkin betul kecil Pak Ir tadi, mungkin itu Penyalayan baru. Kata PLN perlu juga kita kaji, apakah kita harus memaksakan hal ini atau tidak. Kalau ini mandiri jauh lebih bagus ketimbang digabungkan ke dalam Bumnak sebagai unit usaha, alangkah baiknya mandiri lagi Pak. Jadi perlu kajian itu bersama sebelum kita memutuskan harus bergabung atau tidak. Karena memang tujuan kita bersama baik, tujuan kita bersama adalah untuk kemajuan negara kita masing-masing. Mungkin itu Pak Devino, tambahan Pak Devino. Terima kasih Pak Camat. Bapak Ibu, kita menyikapi kerjasama Bumnak dengan Kapespam itu
sebelum juknis lahir, karena pemerintah hanya memfasilitasi bukan intervensi. Kaspespam harus bekerja sama dengan Bumnak, tidak. Kaspespam dengan mandiri pun bisa, tapi dari juknis itu Banco yang baru lahir, alun turun juknis itu pun lah menggambarkan sekian tahun ke depan. Kalau Kaspespam mandiri, tentu orientasinya sosial, dia bergerak bersama LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dalam perjalanan sekian tahun ke depan tentu ada pemeliharaan, pengembangan. Kalau ini bersifat sosial kepada masyarakat, tidak bisa ditekankan aturan apakah penetapan harga yang melebihi atau tidak sama satu negara dengan negara yang lain. Tentu menyikapi, kita dari pemerintah kabupaten menyikapi hal tersebut, karena tujuannya Kaspespam ini adalah bahwa sanitasi dan air bersih itu sampai 100% ke masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, itu orientasi tujuannya. Dan untuk tujuan kerjasama tentu kita memakai azas saling menguntungkan, saling keterkaitan, dan saling menjaga. Nah, karena petunjuk teknis dari Kaspespam boleh mandiri dengan orientasi sosial dan boleh menjadi unit usaha dengan orientasi profit, karena pemeliharaan dan pengembangan pasti ada. Contoh, dengan aliran yang sudah dialiri saat ini sekian kakak keluarga, tentu masyarakat yang belum mendapat butuh juga. Dengan hal itulah itu menggambarkan adanya kerjasama kolaborasi antara Kaspespam dengan Bumnak, dan melihat dari panduan juknisnya pun tidak jauh dari tujuan kita bersama. Itu kita berulang kembali kepada mungkin karena dua kementerian, dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Tapi dari juknis menggambarkan alangkah baiknya kalau kita lihat, karena ini merupakan aset masyarakat yang di pemerintahan nagari yang dipimpin oleh Pak Wali Nagari, Kaspespam di-SK-kan oleh Nagari Pak Camat tadi, dan Bumnak sudah sejak lahirnya peraturan PP pemerintah nomor 11 sudah menyatakan resmi atau badan hukumnya jelas, dan di ADART-nya lah dulu tunjangan insentif yang bisa diberikan, dan aturannya pun lah jelas menaunginya. Itu saja, itu berpulang kembali kepada negara masing-masing. Kita tidak intervensi. Kalau Kaspespamnya mau bergabung, kita carikan solusi yang terbaik. Bagaimana Kaspespam bagi Pak Camat tadi, dalam tanda kutip gajinya tidak kurang, kesejahteraannya tetap kita perhatikan. Tapi pembangunan Kaspespam ke depannya yang kita, pengembangan dan perawatannya yang kita pikirkan ke depan. Itu saya dari pemerintah mengayomi itu. Dan itu berpulang kepada mungkin Pak Wali sebagai pemimpin nagari, karena itu merupakan aset dia dari negara ini sendiri, aset masyarakatnya sendiri. Dan kita pun menyikapi dari pertemuan di hotel Pusako. Di situ kita lihat poin-poinnya. Apabila poin pertama, tahap kelanjutan, aset Pamsimas dapat dijadikan aset nagari yang dengan catatan sumber air dan tanah yang terpakai oleh Pamsimas diserahkan atau dihibahkan oleh pemilik kepada pemerintahan nagari secara tertulis. Dan kita mendapati hal itu di setiap nagari tidak mau masyarakat itu menghibahkan dong, karena dia berpikir kalau air ya biarlah, sumber airnya pakailah, tanah yang dilalui pipa silahkan, karena tidak makan sekian banyak tanah cuma menumpang lalu silahkan. Tapi untuk dihibahkan itu yang tidak namun masyarakatnya. Menyikapi itu solusi dari pemerintah, boleh bekerja sama dengan Kaspespam. Tentu ada hasil yang didapatkan oleh masyarakat si pemilik yang mempunyai sumber air atau tanah yang dilalui. Yang kedua, poin yang kedua kita lihat, apabila
poin A tidak terpenuhi, maka Kapespam dapat bergabung dengan dan bekerja sama dengan Bumnak dengan salah satu unit usaha. Poin C, apabila aset Pamsimas menjadi aset nagari sesuai poin A, Kapespam menjadi salah satu unit usaha Bumnak, maka pengelolaan tetap dilakukan oleh Kapespam dengan tahapan berpedoman pada AD. Kalau di situ ADART, cuma kesepakatan yang disampaikan yang dipakai dulu lagi berubah. ADART tetap di Bumnak, ADART yang di Kapespam direvisi menjadi SOP untuk Kapespam. Dan poin itu telah kita sepakati bersama, cuma mungkin porsinya lah yang alur di Nagari Penyalin bahaya yang terbaik. Tapi Nagari telah membuat peraturan Nagari, apakah itulah kesepakatan bersama, itu kita serahkan kepada Nagari sebagai pemerintah Nagarinya. Mungkin kita memandang setiap unit usaha kok orientasinya pasti lembaga yang menjalankan usaha orientasinya profit, karena ada PR setelah tahun berjalan berikutnya. Contoh, pemeliharaan pipanya pun tidak perlu, pemeliharaan sumbernya pun tidak perlu, pengembangan kepada masyarakat lainnya pun tidak perlu. Aku tidak butuh masyarakat lain dengan air pun lain. Banyak kalau kita cermati di masyarakat tanah datar yang dialiri dengan Kapespam baru 25%, yang 50% lain butuh. Nah, itulah target itu pengembangan ke depannya. Nah, itu tambahan dari itu melihat dari petunjuk teknisnya. Apabila orientasinya usaha, itu Kapespam bergabung kepada unit Bumnak. Apabila orientasinya sosial, itu Kapespam bergabung kepada sebagai unit di LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Oke, terima kasih. Itu tambahan dari kami. Terima kasih Pak Wino, terima kasih juga Pak tadi. Mungkin ya, juknis 82. Tapi juknis sebetulnya sudah kita sikapi terlebih dahulu oleh Pak ya. Santiang waktu itu. Cuman sayang tidak kita lanjuti juknis ini sesuai untuk perbuk yang kita rencanakan. Tidak apa-apa. Selama tidak apa-apa daripada tidak ada sama sekali pergerakannya. Mudah-mudahan dengan datangnya kami juga apresiasi kepada Nagari Penyalin, Kecamatan Sukoboto sudah mulai, tapi bagaimana betul atau tidaknya kita tidak menyalahkan. Nanti kita sesuaikan lagi, dengan regulasi yang insya Allah akan kita keluarkan. Kalau bisa ngurusin Pak Ir, kita semua kita selesaikan dalam tahun ini. Bahwa yang aset Pamsimas ini adalah aset masyarakat di Nagari atau di Jorong tersebut. Kenapa dinyatakan aset masyarakat? Yang pertama, karena dana kita itu kan sumber dananya untuk pembangunan itu adalah APBN dan APBD. Kalau APBN dan APBD itu sama, rekeningnya adalah rekening hibah bansos. Berarti otomatis dia adalah milik masyarakat. Dan di perjanjian awal, di kontrak awal itu adalah antara si KKM, kelompok kesadaran masyarakat, itu menandatangani perjanjian kerjasama itu dengan pihak pemerintah Pemda, diwakili oleh PPK namanya atau Satker namanya di BU. Pilihan di dalam juknis ini juga Pak, di bentuk kerjasama tadi pilihannya dua, pilihan secara besarnya dua. Yang pertama sesuai dengan sebetulnya itu tidak kita juga sudah menyepakati di pusat kerja Bu ya. Pilihan yang pertama, kalau dia mau yang pertama itu adalah menjadi aset nagari. Menjadi aset nagari berarti dia harus menghibahkan pembebasan sumber dan makanannya semuanya adalah ke nagari yang menjadi aset nagari. Kalau dia sudah menjadi aset nagari berarti nagari lah yang bertanggung jawab penuh terkait dengan pemeliharaan ataupun keberlanjutan dari pembangunan sarana yang kami bangun. Itu pilihan besar yang pertama. Pilihan besar kedua, Kapespam ini mandiri. Mandiri itu maksudnya bukan berarti dia mandiri itu adalah dia tidak menjadi aset nagari gitu. Yang mandiri diartikan di sini. Dia tidak menjadi aset nagari, berarti kan dia Kapespam yang mandiri yang masih miliknya masyarakat tadi. Itu Bu. Kalau seperti seperti itu, dia tidak kita serahkan asetnya ke nagari. Berarti dia disebut dengan Kapespam mandiri. Pada dia saat Kapespam mandiri, pilihannya balik ke si Kapespam tadi. Pilihannya dua. Kalau dia untuk usaha, bergabunglah menjadi unit usaha dari Bumnak. Kalau dia ingin untuk sosial, bergabunglah dia dengan LPM.
Cuma tadi kata Pak Ed kan FPK dulu aturan-aturannya gitu. Nah itu yang belum kita bedah gitu. Cuma pilihannya dua. Kalau mau bisnis atau keuntungan untuk usaha silakan ke UNA. Kalau untuk sosial silakan ke LPM. Itu pilihannya. Kemudian terkait dengan ADRT ataupun SOP, rasanya itu kan dari segi karena kita sudah integrasi antara Bumna dan KPSPAM, sudah bekerja sama antara Bumna dengan KPSPAM. Kalau memang KPSPAM tidak boleh menyebut itu sebagai AT, oke, itu SOP. Tapi isi-isinya kan sesuai dengan ADRT tadi, gitu. Penyebutannya yang kita kita tukar gitu, dari ADRT menjadi SOP. Kemudian yang jadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu, mungkin ini yang rasu-rasu gitu. Rasu-rasu dari lokasi, dan kami pun sudah memantau lokasi, teman-teman kami pun sudah memantau lokasi. Kita punya lokasi Mamsimas itu sampai tahun ini ada 147, atau dari tahun kemarin lah yang sudah serah terima itu ada 141 lokasi di 57 nagari di 14 kecamatan. 141 lokasi itu kondisinya adalah 15 itu kondisinya berfungsi sebagian dan tidak berfungsi. Itu ada 15 lokasi yang memang mati airnya atau paru-paru di bawah, ada di daerah mati. 136 lagi berfungsi dengan baik. Kami di sini kalau kami Mamsimas berapaan? Kalau kami Mamsimas itu kami tidak memaintain yang hijau saja loh. Itu dipikir lokasi yang unik tadi, yang berfungsi sebagian dan tidak berfungsi tadi. Bagaimana kan nasibnya? Apakah dia juga bisa dijadikan unit usaha dari si Bumna? Karena satu, KPSPAM bisa dibentuk karena lokasinya sudah ada, dia sudah bisa dibentuk keputusan KPSPAM-nya. Kalau terkait dengan modal, kalau modal berupa uang mungkin mereka memang tidak ada, tapi mereka punya investasi berupa barang yang bisa dinilai uang, seperti sarana yang terbangun, rumah yang terpasang. Contoh di bagian tinggi ya Pak ya, walaupun ini bicara tinggi mati lah, kayak gitu ya. Cuma kan dia sudah punya investasi awal. Pipa yang tabanan itu investasi awal, modal awal lah bagi si KPSPAM. Kemudian sarana yang terbangun kan modal awalnya. Apakah itu juga bisa dijadikan unit usaha dari Bumna? Karena kalau kita hanya melihat yang hijau berfungsi baik saja, sangat sayang lokasi yang merah kuning ini bagaimana nasibnya? Karena dia juga bagian dari negara tersebut. Jadi ada baiknya kalau memang kedepannya Dinas PNB bersedia memfasilitasi untuk pembuatan nanti apa namanya untuk turunan dari jenis ini, kita mungkin di sana bicara tidak hanya lokasi yang berfungsi dengan baik, tapi kita juga bicara dengan lokasi yang berfungsi sebagian dan lokasi yang tidak berfungsi. Mungkin itu Pak Final.